Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Pada tanggal 14 Agustus 1945, berita tentang Jepang yang menyerah terhadap sekutu terdengar oleh Sultan Syahrir melalui radio, dan ia pun segera mengadakan rapat dengan para golongan muda. Baiklah, berita hari ini, tanggal 14 Agustus 1945, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, tentang kekalahan Jepang yang berakhir menyerah tanpa syarat terhadap sekutu setelah jatuh bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Tunggu dulu. Berita apa yang barusan dengar tadi? Aku harus segera mengadakan rapat dengan golongan muda lainnya. Teman-temanku sekalian, apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang di radio? Belum, Bu. Emang apa terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar di radio tadi, bahwasanya sekutu telah menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Bukankah kalau begitu kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan? Benar itu, Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negara kita ini. Kita harus memanfaatkan momen ini untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Mengapa Jepang tidak memiliki wewenang lagi di negeri kita? Jepang sudah kalah, itu artinya telah terjadi kekosongan kekuasaan di negeri kita. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk kita terlepas dari Jepang. Benar itu, kita harus memproklamasikan kemerdekaan sebelum terlambat. Kita harus segera memberitahukan hal ini pada Bung Karno untuk memintanya segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian setuju? Setuju! Para golongan muda pun bergegas menuju kediaman Insinyur Soekarno yang ada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk memberitahukan apa yang telah terjadi dengan Jepang. Saat itu di kediaman Insinyur Soekarno juga hadir tokoh golongan tua lainnya. Selamat malam, Bu. Selamat malam, ada apa ya? Jadi begini, kami ingin bertemu Bung Karno. Apakah Bung Karno di dalam? Oh, ada, sebentar ya. Pak, ada orang di luar ingin ketemu. Persilakan mereka masuk. Baik. Silakan masuk. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Silahkan duduk semuanya. Terima kasih, Bung. Ada perlu apa kalian datang kemari, Bung? Ini, Bung. Kami telah mendengar berita yang telah didengar oleh Sultan Syahrir bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Benarkah itu? Benar, jadi kedatangan kami ialah untuk meminta Anda segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu janji Jepang itu. Secepatnya. Baiklah, akan saya berundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa. Kita tidak boleh menundanya lagi. Ini adalah kesempatan bagus, Bung. Benar itu, Bu. Ini adalah kesempatan yang bagus. Kesempatan yang tak datang dua kali itu harus kita gunakan sebaik-baik mungkin. Wahai anak muda, coba pikirkanlah apa yang akan terjadi bila kita berbuat nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang akan mencurigai gerak-gerik mencurigakan kita dan akan menyerang. Justru itu, Bung. Saat ini Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negara kita. Apa perlu lebih lama lagi kita dalam kesengsaraan ini? Sudah aku bilang nanti saja setelah berunding dengan anggota PPKI lainnya, bukan? Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat dengan PPKI terlebih dahulu. Karena saya takut nanti Jepang yang tahu tentang rencana kita dan menghalangi Indonesia untuk merdeka. Hei, tenang, Bu. Tenang. Tapi hanya PPKI lah satu-satunya cara kita memerdekakan Indonesia. Tapi kami ingin merdeka tanpa melalui PPKI. Kita lah yang harus merdekakan negara kita, bukan Jepang.
Suasananya tiba-tiba menghening, tapi kemudian suasana itu pecah karena datangnya tokoh golongan tua lainnya. Selamat malam. Selamat malam. Wah, ada apa ini semua? Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Kami sedang membicarakan tentang rencana kami yang ingin segera memerdekakan Indonesia. Ya, kami ingin merdeka tanpa ada bantuan dari Jepang, Bung. Bukankah sebaiknya kita harus merundingkannya terlebih dahulu? Itu benar, seharusnya kita jangan terlalu gegabah. Mari kita rundingkan terlebih dahulu, Bung. Tidak bisa, Bung. Sudah tidak ada waktu lagi. Ini adalah saat yang tepat. Sebelum ada bangsa lain menguasai Indonesia. Dah. Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Insinyur Soekarno saling bertatapan. Baiklah kalau begitu. Saya akan merundingkan dengan orang yang generasi lebih tua dari saya. Baiklah kalau begitu, kami pamit undur diri dulu. Setelah para golongan tua berunding, hasilnya tetap sama. Mereka tetap akan menunggu kemerdekaan sebagai mestinya janji kemerdekaan yang telah diberikan oleh Jepang. Hal ini membuat para golongan muda geram, sehingga pada malam harinya pukul 00.00 dini hari tanggal 16 Agustus 1945 mengadakan rapat di Cikini. Bagaimana ini? Sekarang apa yang harus kita lakukan? Para golongan tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana Bung Hatta dan Bung Karno kita asingkan keluar Jakarta agar terbebas dari pengaruh Jepang? Tapi kita mau mengasingkannya kemana? Bagaimana kita ke Rengas Dengklok aja? Di sana keamanan terjamin. Itu adalah ide yang bagus, aku setuju dengan itu. Baiklah, ayo kita segera bergerak. Pukul 4.00 WIB di kediaman Soekarno. Selamat pagi, ada apa ya kalian datang sepagi ini? Kami bermaksud untuk membawa Anda ke Rengas Dengklok, Bung. Untuk apa ke Rengas Dengklok? Maaf, Bung, untuk sementara waktu Anda akan kami bawa ke Rengas Dengklok. Hei, apa-apaan ini, Bung? Hei, Bung Hatta. Hei, Bung Karno. Apa yang kalian inginkan dengan kami berdua, Bung? Kami hanya ingin membicarakan tentang masalah memproklamasikan kemerdekaan kembali. Tidak. Bukankah Bung Karno sudah menyampaikan tadi bahwa hal ini akan dibicarakan terlebih dahulu pada saat sidang PPKI? Tidak, Bung. Kita tidak bisa menunggu PPKI untuk memerdekakan Indonesia. Benar, Bung. Mengapa kita harus menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita sendiri bisa dengan kekuatan yang kita miliki. Kami hanya ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa adanya campur tangan Jepang. Pendapatmu itu benar, namun ini masih terlalu dini untuk melakukan kemerdekaan. Di situasi yang bahkan tanpa persiapan ini, kita masih memerlukan Jepang untuk membantu kemerdekaan kita. Tapi Bung, bagaimana jika janji kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang itu hanya janji manis belaka, Bung? Apa yang Anda lakukan? Kita akan selamanya menunggu janji itu, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sekarang juga. Ini juga demi rakyat yang sudah bertahun-tahun bergelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dari belenggu penjajahan, Bung. Dan sekarang inilah saatnya. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Tapi, apa mungkin kita bisa melakukannya? Jepang pasti tidak akan tinggal diam dan pasti akan menghalangi kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Tentu, kita pasti bisa, Bung. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah apabila ada serangan dari Jepang ataupun sekutu yang menolak adanya proklamasi bangsa kita. Jadi, kapan kita akan melakukannya? Kalau memungkinkan, akan kita lakukan besok. Di hari yang sama, pukul 17.30 WIB, para pemuda dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Dan selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semuanya pun bergegas kembali ke Jakarta untuk melanjutkan pembahasan rencana memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sesampainya di Jakarta pukul 23.00 WIB. Di mana kita akan membahas naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita. Kita butuh tempat yang aman untuk membahas naskah proklamasi. Saya punya ide bagaimana kalau kita membahas ini di rumah perwira Jepang Iwaksamana Maeda. Selamat malam, Bung. Ada apa? Maaf mengganggu Bung malam-malam. Bung, kami memerlukan tempat untuk membahas rencana proklamasi kemerdekaan yang akan dilakukan pada esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu silakan masuk.
Saya turut gembira mendengarkan kabar ini. Silakan pergunakan alat yang kalian butuhkan. Saya ingin pamit kembali istirahat. Baik Bung, terima kasih. Baik golongan muda dan golongan tua mulai membahas tentang naskah proklamasi kemerdekaan dan mulai menyusun naskah proklamasi. Setelah selesai menyusun naskah proklamasi, Soekarno pun memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong ketik teks proklamasi ini, jagalah teks proklamasi yang baik-baik. Baik, Bu. Setelah semua persiapan proklamasi kemerdekaan pun selesai, semua orang yang hadir saat itu pulang ke rumah masing-masing dengan gembira. Kemudian, para pemuda menyampaikan pesan kepada rakyat bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur penyiaran berita proklamasi kemerdekaan agar dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Di kediaman Insinyur Soekarno. Kita akan melaksanakan upacara bendera yang nantinya akan diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Pak, kita belum punya benderanya. Lantas bagaimana, Pak? Astaga, Bapak lupa. Kalau begitu bagaimana Ibu saja yang menjahitkannya? Baiklah, Pak. Ibu akan menjahitkannya. Tapi kain yang ada di rumah kita hanyalah kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa, Pak? Tentu saja, Bu. Walaupun sederhana, yang penting kita telah berusaha menyediakannya. Baik, Pak. Benderanya akan Ibu jahitkan sekarang. Sebaiknya Bapak mempersiapkan pidato yang akan Bapak bacakan nantinya. Baik, Bu. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dilangsungkanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tolong kibarkan bendera merah putih sebagai tanda awal kejayaan bangsa Indonesia. Ya, Bung. Saya akan menyuruh pemuda ini untuk mengibarkannya. Bendera ini akan kita kibarkan, jadi tolong jaga baik-baik. Ya. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.